Hanya ada satu yang cocok menjadi penggantinya Hasto sebagai sekjen PDIP. Patra Zain. Dari Universitas Essex. England. Enggak. Sedangkan aku bukan orang PDIP, enggak sudi aku kalau misalnya partai itu lebih rusak lagi dibikin si Patra. Karena orang ini enggak bertanggung jawab ini. Dia tinggal ke istrinya si Sambo, dikatakanlah aku kena prank. Yakin kalau sempat ini jadi sekjen 2 minggu kabur. Ya, jadi ini serius. Jadi ada satu sosok ya yang bisa dikatakan sosok ini yang paling cocok ya. Orangnya tegas, pemberani, tidak suka menangis. Tak lain dan tak bukan adalah Bambang Pacul. Jadi Bambang Pacul ini lahir dengan nama asli Wuryanto ya, Bambang Wuryanto. Beliau ini adalah jebolan dari dari Universitas UGM ya, pasca sarjananya kalau nggak salah di Pajajaran. Jadi jelas universitasnya, bukan Universitas Essex. Harus jelas ini sekjen partai besar, nggak bisa dari Universitas Essex itu. Jadi udah kita lihat ya, beliau ini adalah orang yang cerdas ya. Yang pertama cerdas, baru yang kedua orangnya bersahaja gitu loh. Ya bisa dikatakan dia ini orangnya nggak neko-neko gitu ya. Kalau iya, suka, nggak suka ya nggak suka gitu loh. Ya, baru yang ketiga, dia tipikalnya orang ramah. Pernah lihat dia marah? Nggak pernah kan? Nggak kayak yang satu lagi. Kadang-kadang tantrum, kadang-kadang nangis. Kadang-kadang nangis, nanti kadang-kadang juga ngomong nggak jelas. Jadi dia ini tipikalnya orangnya ramah gitu ya. Dan ramah dia bukan cuma orang di sekeliling dia aja, tapi terhadap lawan politiknya itu dia sangat ramah. Dan itu yang membuat dia itu disegani sama lawan-lawan politiknya. Baru yang keempat ya, ada sifat jujur di dalam dirinya. Ya, tahu sendiri nggak kemarin itu dia katakan apa yang sebenarnya ya. Waktu masih diingat nggak kalian waktu podcastnya Deddy Corbuzier itu dia katakan apa ya? Memang iya, kami itu canggih, tapi orang itu lebih canggih. Orang itu lebih canggih katanya gitu kan. Ya kita kuat, tapi orang itu lebih kuat. Gitu loh. Kita jago, orang itu lebih jago. Ya kesalahannya itu kesalahan di strategi lah. Itu diakui dia, ya. Jadi yang keempat itu dia orangnya jujur. Baru yang kelima, dia itu orangnya jiwa kesatria. Ya, dia itu mengakui kelemahan diri sendiri. Dan juga partainya. Dan juga orang-orang di dalamnya. Jarang loh ada orang-orang seperti ini, ya kan? Dia berjiwa kesatria, mengakui kelemahan, mengakui kekalahan. Ya, kalau dia nggak kalah dia. Capresnya yang kalah, kalau dia tetap menang dia maju menjadi anggota dewan untuk yang kelima kalinya. Ya, jadi masih ingat nggak kalian? Ya, ada beberapa waktu yang lalu dia katakan apa? Ya, bos, kami ini kebetulan dia itu ketua komisi 3. Ya, di mana ketua komisi 3 komisi ini membidangi masalah hukum dan politik. Ya, hukum keamanan dan politik. Jadi dia katakan apa? Dari kami 54 itu berat kali. 21 tumbang. Dia katakan di situ termasuk Trimedia Panjaitan, top 10. Ya, secara kepartaian maunya dia jaga dong, ya kan? Harusnya jangan membicarakan kelemahan kawannya kan begitu. Tapi dia orangnya kesatria, gitu. Untuk apa ya? Sebagai koreksi buat teman-temannya itu, gitu. Ya. Mohon maaf lah, kalau ini kawan-kawan jujur untuk sampai ke sini lagi, berat Pak. Jujur berat Pak. Dan izin anggota Komisi 3 yang jumlahnya isi 54 itu, 21 gagal bertempur Pak. Tombak semua Pak. Kenapa? Karena mitranya tidak memberi aspirasi. Kita paham. Nah, itu Pak Trimedia itu sampai nangis-nangis tuh Pak. Tumbang. Kalau tumbang itu kayak raksasa. Pak Trimedia raksasa Pak. Tumbang berdegum. Seluruh Senayan membicarakan.
anggota kita di Senayan ini, siapa yang tumbang, semua dimasukkan catatan. Dia termasuk catatan paling atas, Pak. Top 10. Top 10 orang kuat tumbang, kan gitu, Pak. Ada wakil ketua DPR, kita, Pak Lutfik tumbang, masuk top 10, Pak. Gitu loh. Jadi nggak gampang pertempuran di lapangan. Ya, sebagai informasi, beliau ini ya, ini merupakan bisa dikatakan sudah yang kelima kalinya. Artinya apa? Dicintai rakyat. Nggak kayak yang lain-lainnya itu. Nggak, ya coba Pak, masih terpilih kan? Trimedia gagal, Jarod gagal, ya kan? Johan Budi gagal, Ripka Cinani gagal, termasuk itu yang panjang kali munculnya itu siapa itu? Arteria Dahlan gagal. Dan berikutnya karakter dia yang kelima yang aku paling suka, ya, setia, loyal orangnya. Ya, dia itu loyal terhadap ketum, loyal terhadap partai, loyal terhadap organisasi, loyal terhadap rakyat, itu paling perlu. Tahu nggak kalian? 4 kali dia mencalonkan dewan, sekarang yang kelima. Dari 2004, 2014, 2004, 2009, 2014, 2019, 4-4-nya dari PDIP. Dia itu bukan tipe kutu loncat. Kan ada itu kawannya itu, kutu loncat. Tadinya pengacara, nggak kurang laku pengacara, masuk dia ke Golkar. Dari Golkar lanjut dia loncat lagi dia ke Demokrat. Dari Demokrat loncat lagi ke PDIP. Dari PDIP kalau nggak laku ya jadi pengacara. Ngerti kalian? Tahu kalian orangnya? Itu dia bukan tipe kutu loncat, dia nggak aji mumpung. Jadi bagaimanapun prahara yang dihadapi oleh partainya, dia tetap loyal. Itu dia, ya, dia tetap loyal. Jadi ya sekarang kan lagi masa goncangnya ya, walaupun juara 1, ranking 1 PDIP, tapi gimana pun juga mereka kehilangan 27 kursi, ya. Tapi dia tetap setia, dia tidak pernah menjelek-jelekan partainya, ya. Nggak kayak yang satu lagi. Nah, itu dia. Baru tipe berikutnya itu, dia orangnya pemaaf gitu loh. Pemaaf dalam arti kata, dia itu tidak akan pernah menyimpan-nyimpan kesalahan orang lain. Jadi, Jokowi, ya bagi sebagian besar orang di dalam ruang lingkup PDIP itu menyalahkan Jokowi karena Jokowi itu bergeser tidak mau lagi di dalam PDIP, ya, dan terbukti hasilnya. Makanya kemarahan mereka itu terhadap Jokowi bukan karena Jokowi itu berkhianat, bukan. Karena mereka takut mereka akan turun ranking. Ternyata tetap mereka itu juara bertahan. Cuman jumlah kursinya yang kurang. Itu dan capresnya gagal. Dan akhirnya apa yang mereka takutkan terjadi. Gitu dia, ya. Jadi kawan ini ya tipikalnya ya bisa katakan ya kalaupun memang salah secara organisasi, secara kepartaian Bapak Jokowi ini mungkin merasa kawan-kawan yang lain itu Bapak Jokowi ini tidak menghargai dengan apa yang sudah dilakukan PDIP. Tapi kalau dia ini nggak ada, tidak pernah terlontar satu kata pun dari dari Bapak Bambang Pacul ini yang melemahkan atau yang mendiskreditkan presiden, tidak ada, nggak kayak yang satu lagi. Ya dia kan nggak, coba dia salah satu orang yang mengatakan bahwasanya memang kami kalah, dan nggak ada pernah dia menuding-nuding Jokowi curang, nggak, pemerintah intervensi, enggak, bansos digunakan untuk kepentingan kampanye, enggak. Enggak, ya karena dia orang jujur. Dia katakan apa? Orang baik jangan dilawan, jangan lawan Jokowi. Kan itu dibilangnya. Tapi kalau si Hasto, makanya aku bilang, secepatnya ganti Hasto. Gitu dia. Jadi,
Itulah tadi beberapa karakter dan beberapa alasan kenapa beliau ini paling cocok udah untuk jadi Sekjen PDP. Karena saat ini Sekjen PDP butuh sosok orang yang dicintai masyarakat. Ya, ingat dari tahun 2004 sampai sekarang itu grafik suara yang mendukung dia naik, nggak ada turun, nggak naik terus ya kan, nggak kayak yang satu lagi. Jadi, dengar kabar kawan-kawan yang kalah-kalah kemarin itu dipersiapkan untuk pilkada. Oke lah dulu ya. Ya, itulah dulu. Ini penilaianku. Sah ya aku kalau kalau melakukan penilaian ya. Karena gimana pun juga bukan cuma orang internal PDP yang banyak mendukung Bambang Pacul untuk menjadi sekjen, tapi untuk kami yang di luar PDP pun juga sangat appreciate dan juga sangat mengharapkan beliau menjadi sekjen PDP. Supaya apa? Supaya imbang permainan itu. Iyalah gitu. Oke. Salam Parbelak, salam NKRI, NKRI harga mati.